Halo, selamat pagi Agak Kareba pemirsa. Serangkaian informasi akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini di seputar Ahnus Sulsel. Di antaranya, warga Kelurahan Rapokaling dibuat geger dengan penemuan mayat di tumpukan sampah. Ratusan emak-emak di Kecamatan Biringkanaya mendapatkan bantuan berupa paket sembako. Wisata river tubing di Sungai Batange Pangkep memacu adrenalin. Bersama saya Rifa Majid, kita jelang seputar Ahnus Sulsel selengkapnya. Pemirsa, warga Kelurahan Rapokaling dibuat geger dengan penemuan sesosok mayat bayi berjenis kelamin perempuan berusia 7 bulan yang terapung bersama tumpukan sampah di Kanal Rapokaling Timur, Kecamatan Talo. Kuat dugaan mayat bayi malang ini merupakan hasil hubungan gelap dan diduga sengaja dibuang oleh orang tua yang tak bertanggung jawab. Warga Kelurahan Rapokaling dibuat geger dengan penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan berusia 7 bulan yang terapung di Kanal Rapokaling Timur, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Sejumlah warga yang dibuat penasaran langsung mengepung lokasi penemuan mayat bayi yang terapung bersama tumpukan sampah. Tim Inafis Polrestabes Makassar bersama Dokpol Forensik Birkes Polda Sulsel yang tiba di lokasi langsung meminta bantuan kepada nelayan untuk mengevakuasi jasad bayi menggunakan kain sarung. Usai dievakuasi dari dalam kanal, jasad bayi selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Kanit Reskrim Polsek Talo Ibtu Armin Nurdin mengatakan, awalnya jasad bayi terlebih dulu ditemukan oleh salah seorang nelayan saat hendak memperbaiki mesin kapalnya, namun dikira boneka mainan. Namun saat hendak kembali untuk makan siang, warga sekitar mencium bau yang tak sedap di sekitar kanal. Warga yang beramai-ramai penasaran kemudian mengecek langsung kanal dan melihat mayat bayi terapung bersama tumpukan sampah. Tapi awalnya dikira boneka, makanya cuek diperahu, terus sebagaimana mau makan siang, dia pulang ke rumahnya, terus ada warga berteriak, kenapa ada bau-bau? Makanya ini yang menemukan warga ini, namanya Dai Maudu kerjanya nelayan, pergi lagi cek kembali, dia lihat baik-baik, oh ternyata bayi. Jasad bayi kemudian dibawa ke ruang jenazah Dokpol Forensik Bidokes Polda Sulsel untuk diotopsi keperluan penyidikan dan mencari siapa orang tua yang tega membuang jasad bayinya sendiri. Dari Makassar, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat menjadi korban banjir, ratusan emak-emak di Kecamatan Biringkanaya, Makassar mendapatkan bantuan berupa paket sembako. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian polisi terhadap para korban banjir. Tiga hari pasca musibah bencana banjir yang menerjang 10 kelurahan di Kecamatan Biringkanaya, Makassar yang sudah berlangsung surut, namun sejumlah rumah warga yang berada di sekitar bantaran sungai masih terendam genangan air setinggi 10 cm. Meski masih tergenang air, warga telah menempati rumah mereka. Pihak kepolisian sektor Biringkanaya bersama TNI masih melakukan peninjauan lokasi banjir, sementara sebagian warga lainnya yang tinggal jauh dari aliran sungai sudah membersihkan sisa-sisa kotoran banjir dan telah menempati rumah mereka yang sebelumnya sempat terendam banjir setinggi 1,5 meter. Bantuan berupa paket sembako juga disalurkan kepada ratusan emak-emak. Pembagian paket sembako dipusatkan di salah satu posko pengungsian. 600 paket sembako ini berisi sejumlah bahan-bahan pokok berupa mie instan, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya yang dibagikan untuk sebagian korban yang terdampak. Banjir ini disebabkan akibat anak sungai yang berada di dekat pemukiman warga meluap hingga menerjang pemukiman warga. Sebanyak 1.500 kepala keluarga sempat mengungsi di 16 titik tempat pengungsian yang disediakan oleh pemerintah kota setempat. Oh, tapi gimana kondisi banjir sekarang di sana, Bu? Sudah surut, Pak. Sudah surut ya, Pak. Iya. Ini gimana dapat bantuan ini? Senang atau gimana, Bu? Senang sekali. Oh, sangat kenapa, membantu. Bu? Sangat membantu sekali dapat sembako.
Jadi hari ini kita siapkan sekitar 600 paket. Gitu, ya. Itu untuk 2 lokasi ya Pak Jenderal, izin? Saat ini 2 lokasi. 2 lokasi. Ya tentunya kami berharap bahwa bantuan ini dapat meringankan beban ya. Ya saat ini kita ketahui kita masih dalam situasi pandemi COVID, kemudian juga sudah memasuki masa inflasi dan juga masalah cuaca ekstrim yang bisa mengakibatkan bencana alam. Jadi sama-sama kita. Polisi juga mengimbau kepada warga khususnya yang tinggal di daerah banjir untuk selalu menjaga kebersihan agar banjir tidak kembali terjadi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pasca longsor yang melanda Dusun Sapiria dan Dusun Kunyika, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Menteri Sosial dan Gubernur Sulawesi Selatan meninjau lokasi bencana. Akibat bencana tersebut 7 korban meninggal dunia. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini meninjau titik lokasi longsor di Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Sabtu kemarin. Gubernur Sulsel bersama Menteri Sosial menyerahkan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan untuk mengantisipasi bencana longsor terulang kembali, sungai yang berada di lokasi longsor agar diperdalam untuk menahan laju air. Tadi kan saya pikir harus nahannya dari atas, karena kalau di atas tidak ditahan, ini kan air itu kalau dari atas ke bawah itu kecepatannya tinggi sekali. Jadi dia bisa menghabiskan tanaman-tanaman ini. Kalau dia dari atas nggak ditahan, nggak ada yang nahan. Nah tadi ternyata Pak Wakil Bupati dan Pak Gubernur nyampaikan di atas ada sungai. Nah sungai itu bisa kita perdalam untuk nahan laju air. Karena kalau air itu tumpah dia ke bawah ini semakin kenceng, karena kan seperti air terjun itulah. Kalau dari atas kan kenceng sekali, tapi sebelumnya kalau dia ditahan, dia dalam kondisi tidak meluncur, dia akan biasa saja air itu. Gubernur mengimbau warga korban longsor yang mengungsi tidak kembali ke rumah menunggu kebijakan tanggap darurat dari pemerintah Kabupaten Goa. Jadi kita sudah minta bahwa yang sekarang mengungsi tidak boleh kembali dulu, tidak boleh kembali, dan paling penting kita akan melakukan pengecekan secara teknikal di atas dan bagaimana kita tanggul nanti di atas. Dan ini kami minta tinggal bagaimana tanggap darurat dari Kabupaten Goa, akan bersurat ke provinsi supaya kita bisa sharing nanti pendanaan mungkin kita, kemudian yang akan eksekusi di Kabupaten Goa. Longsor yang melanda Dusun Sapira dan Dusun Kunyika, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Rabu kemarin, menelan 7 korban meninggal dan 2 luka-luka. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar Dani Pomanto melalui Kepala Dinas Sosial Kota Makassar mengukuhkan komunitas yang menjadi mitra pemerintah Kota Makassar. Pasalnya, melalui komunitas program Wali Kota Makassar diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Aulia Arsyad mengukuhkan dan melantik pengurus Lois Community Indonesia. Wali Kota Makassar Dani Pomanto merupakan Ketua Dewan Pembina Lois Community Indonesia yang berkomitmen menjadi mitra pemerintah Kota Makassar. Sedikitnya 70 pengurus Lois Community ini akan bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Sebagai mitra pemerintah kota, Lois Community Indonesia menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kebudayaan Kota Makassar untuk mendukung program peningkatan ekonomi masyarakat, terutama lorong wisata dan UMKM. Indonesia sudah bekerja sama dengan kami, khususnya Dinas Sosial Kota Makassar, bersinergi dalam melaksanakan program-program pemerintah Kota Makassar. Dan saya harap ke depan makin banyak warga Kota Makassar maupun Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Lois Community Indonesia. Di Lois itu kami penggerak di pendidikan dan sosial. Jadi kami berusaha bagaimana supaya Lois Community bisa memberdayakan diri dan ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program ini. Dalam waktu dekat ini, Wali Kota Makassar akan menghadiri nikah masal lorong wisata
yang akan diikuti oleh 50 pasangan dan akan digelar di lorong wisata Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Siap, mengibarkan Komuniti Indonesia. Informasi lain pemirsa, diduga terbawa arus banjir luapan sungai seekor buaya sepanjang 3 meter muncul di saluran irigasi dan sontak menghebohkan warga. Pasalnya reptil ini hidup di sekitaran sungai yang jaraknya sekitar 10 meter dari pemukiman warga. Petugas damkar juga mengevakuasi meski sempat terjadi kesulitan karena kemunculan buaya ini menjadi tontonan warga. Kemunculan seekor buaya di saluran irigasi di depan kantor Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, menghebohkan warga. Pasalnya buaya betina yang memiliki panjang 3 meter ini diketahui tinggal di sekitar Sungai Maros yang jaraknya sekitar 10 meter dari pemukiman. Warga yang mengetahui adanya buaya di sekitar saluran air ini kemudian mengikuti buaya tersebut hingga berenang sampai di depan kantor desa. Kehadiran buaya ini sempat mengundang perhatian warga, bahkan tak jarang sebagian warga lainnya nekat mendekati reptil ganas ini sambil bersuah foto dan menjadi hiburan tersendiri bagi warga desa. Petugas damkar Maros yang tiba di lokasi sempat kesulitan untuk mengevakuasi buaya ini lantaran warga terus berkerumun hingga proses evakuasi berlangsung selama 4 jam dengan menggunakan alat seadanya berupa seutas tali jemuran. Setelah berhasil mengikat mulut buaya, petugas selalu berupaya menarik buaya keluar dari pemukiman air untuk menghindari hewan reptil merintih saat akan dievakuasi. Petugas selalu menutup kepala buaya menggunakan kain. Diduga buaya ini muncul di saluran air di dekat pemukiman warga setelah terbawa arus banjir luapan sungai usai diguyur hujan deras selama 3 hari yang membuat sungai meluap dan merendam pemukiman warga. Ya, mungkin yang ada di sekitar irigasi boleh jadi awalnya mungkin karena akibat banjir karena baru 3 hari ini baru turun banjir, Pak. Jadi boleh aja dia lewat ikut arus banjir sehingga turun ke saluran. Oh, artinya daerah ini sempat banjir ya? Ya, 3 hari yang lalu memang sempat terendam jalanan. Perkiraan sementara dia ikut air masuk ke saluran. Setelah berhasil evakuasi, petugas damkar dibantu warga berbondong-bondong membawa buaya ke Sungai Maros yang diketahui adalah habitat buaya ini. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda seputar iNews Sulsel masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya aksi freestyle pengendara motor di Kota Parepare viral di media sosial. Selengkapnya saat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Kembali di seputar iNews Sulsel, pemirsa, sedikitnya petugas mendapati 14 pasangan luar nikah yang berhasil terjaring di sejumlah wisma di Kota Palopo. Maraknya praktek prostitusi online di Kota Palopo membuat tim khusus dari Satreskrim Polres Kota Palopo untuk menggelar razia.
Satu persatu wisma indekos yang dicurigai sebagai lokasi praktek prostitusi digerebek tim khusus Polres Palopo. Sebanyak 14 pasangan luar nikah berhasil diamankan karena tertangkap basah berada di dalam kamar dalam kondisi kamar terkunci dan lampu mati. Selain pasangan luar nikah, polisi juga menemukan alat kontrasepsi bekas pakai. Mereka yang tertangkap langsung didata dan diamankan ke Mapolres Palopo untuk proses pembinaan sebelum dikembalikan ke keluarga. Yang kita rahasia ini malam ada yang dari luar Palopo, jadi ada yang di Palopo, ada yang dari Luwu Utara, dan ada yang dari Luwu. Ada himbauan Pak? Ya. Himbauan. Himbauan ya untuk orang tua agar menjaga anak-anaknya. Kemudian ini sekarang ini di Palopo ini ada beberapa aplikasi-aplikasi yang sementara kita masih lakukan pelacakan. Maraknya praktek prostitusi diduga kuat dipengaruhi oleh sebuah aplikasi yang menjadi wadah transaksi antar PSK dan pria hidung belang. Rencananya aksi serupa juga terus dilakukan guna memberi rasa aman bagi warga yang resah dengan praktek prostitusi di daerah mereka. News melaporkan. Sementara itu, tim Piton Satreskrim Polres Palopo menggerebek Kampung Miras yang menjadi lokasi penjualan miras ilegal. Ribuan botol berbagai merek berhasil disita petugas. 3 kios barang campuran yang menjual miras tanpa izin digerebek polisi. Ribuan botol miras ilegal berbagai merek berhasil disita sebagai barang bukti. Mirisnya, para pelaku menjajakan miras ini secara terang-terangan, bahkan lemari pendingin juga dipenuhi tumpukan botol miras. Selain menyita miras yang masih berada di dalam kardus, polisi juga menyita minuman yang dijajakan secara terbuka. Tak hanya di kios, polisi juga menggerebek sebuah gudang penyimpanan miras. Kendati demikian, pihak pemilik mengaku mengantongi izin penjualan. Kami sudah menyita 390 botol dan kaleng berbagai minuman keras mulai dari golongan A, B, dan C dari 3 toko. Ada beberapa yang kita juga sudah masukin, namun toko-toko itu mempunyai izin. Razia penjualan miras ilegal ini sebagai upaya pencegahan tindakan kriminal jelang pembukaan Piala Dunia 2022. Miras ilegal ini didata lalu diamankan ke Mapolres Palopo menggunakan mobil patroli. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, seorang pria pengendara sepeda motor nekat mencuri sebuah kendaraan roda 2 yang berada di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Aksi ini terekam kamera pengawas dan saat mengambil kunci motor korban yang tertidur pulas di pos kantor desa. Dari rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh seorang pria pengendara sepeda motor ini terjadi pada subuh dini hari. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dulu menyembunyikan sepeda motor miliknya di depan sebuah ruko bangunan yang berada di depan kantor desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Usai menyembunyikan sepeda motornya, pelaku lalu berjalan kaki ke arah sepeda motor incarannya yang tengah terparkir di belakang kantor desa. Namun sayangnya saat menggasak sepeda motor korban, aksi pelaku tidak terlihat lantaran posisi kamera CCTV jauh dari jarak kendaraan korban yang terparkir. Selang 1 jam kemudian setelah membawa kabur sepeda motor korban, pelaku kembali ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan bersama rekan pelaku untuk mengambil sepeda motor milik pelaku yang terparkir di depan toko bangunan, kemudian kabur meninggalkan lokasi. Akibat kejadian ini, sepeda motor beserta kunci kontak dan surat tanda motor kendaraan atau STNK yang tersimpan di samping korban yang saat itu tengah tertidur lelap, raib dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian ini baru diketahui ketika korban bangun di pagi hari dan mendapati sepeda motor miliknya telah hilang di gondol maling. Akibat kejadian ini, korban lalu melaporkan ke Mapolsek Moncongloe dengan membawa sejumlah bukti rekaman CCTV. Pelaku masuk di ruangan, ngambil kunci sama dompetnya anakku. Jadi ikut yang STNK. Motor hilang. Itu motornya sendiri motor jenis apa? Motor NMAX, Pak. MX ya, Pak? Iya. Pelaku juga bawa kabur langsung sama kunci kontaknya ya, Pak?
Iya, dengan kunci kontak, dengan STNK-nya. Tapi memang sering ke situ ya main-main anaknya atau gimana Pak? Sering Pak. Tapi baru kali ini ada peristiwa seperti itu ya Pak? Baru kali ini. Hingga saat ini, kasus pencurian sepeda motor telah ditangani pihak kepolisian sektor Moncongloe dan pelaku saat ini masih dalam proses pengejaran petugas yang telah mengetahui identitas pelaku dari rekaman CCTV. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dari Kota Parepare, pemirsa, aksi freestyle pengendara motor viral di media sosial karena aksinya yang dinilai membahayakan diri maupun pengendara lain. Polisi pun mengamankan kedua pelaku. Inilah video pengendara motor yang melakukan aksi freestyle di Jalan Mati Rotasi Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang videonya viral di media sosial Senin kemarin. Kedua pelaku yang berboncengan motor ini merupakan seorang laki-laki dan perempuan. Kedua pelaku sengaja melakukan aksi ini untuk konten. Mereka melakukan aksi freestyle dengan mengangkat ban depan motor sambil melaju kencang di jalan raya tanpa menggunakan helm. Aksi kedua pengendara ini pun mengundang beragam komentar netizen yang menilai aksi tersebut dapat membahayakan diri dan pengendara lainnya. Viral video ini, polisi Satlantas Polres Parepare berhasil menangkap kedua pelaku. Di hadapan polisi, kedua pelaku bersama orang tua mereka masing-masing meminta maaf atas konten berbahaya yang sengaja mereka buat. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya di Kota Parepare, atas beredarnya video saya yang sempat viral di media sosial Parepare Info dan Parepare Update yang telah melakukan standing atau angkat ban depan di Jalan Mati Rotasi Kota Parepare. Sebagai efek jera, polisi kini mengamankan kendaraan yang digunakan dalam membuat konten aksi freestyle ini. Mereka sudah kami amankan, kendaraan juga sudah diamankan. Terus kami panggil semua orang tuanya untuk membuat surat pernyataan, dan kami sudah melakukan pembinaan terhadap. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda menyukai wisata air yang memacu adrenalin, wisata river tubing di Sungai Batange, Kampung Tumbue, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep layak untuk Anda coba. Aliran sungai yang deras dan juga disertai rintangan bebatuan dijamin membuat pengunjung tertantang. Nah, berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Seru. Satu kata ini terucap saat menjajal sensasi river tubing menggunakan ban dalam truk 1,5 meter menyusuri arus sungai Batange yang bermuarakan danau di Kabupaten Pangkep. Wisata river tubing masuk dalam kawasan desa wisata Baleangin. Petualangannya dimulai dari muara danau Sungai Batange dengan menempuh jarak sejauh 970 meter. Demi keselamatan, setiap peserta wajib dilengkapi pelampung dan helm pelindung. Selama perjalanan river tubing, para pengunjung dimanjakan dengan pemandangan Gunung Bulu Saraung dan hamparan sawah. River tubing ini merupakan level medium yang ditawarkan untuk para pemula, cocok dan masih aman untuk semua kalangan dengan jarak tempuh hampir 1 km. Itu saya Kak, seru pokoknya untuk pertama kali. Kesini sama siapa saja Kak? Sama teman-teman. Untuk fasilitas yang disediakan sendiri itu bagaimana? Sudah lumayan Kak, karena sudah ada life jacket, terus helm juga, ban juga sudah disediakan. Budgetnya berapa Kak? 35.000 Kak. Nanti kira-kira ini bisa jadi tempat rekomendasi nggak sih Kak? Kalau menurutnya lumayan Kak, boleh untuk sama teman-teman. Ya, rasanya sejuk, pemandangannya cukup asri untuk di kalangan susur sungai saat ini. Kalau untuk termasuk budget sendiri sudah di ukuran panjang kurang lebih 1 km, itu cukup low budget. Untuk menuju lokasi river tubing, setiap peserta harus berjalan kaki kurang lebih 500 meter, melewati pematang sawah hingga sampai ke bendungan yang menjadi tempat start river tubing di Muara Batange. Sebelum melakukan penyusuran sungai, peserta atau pengunjung dibekali dengan pengetahuan dan apa saja yang akan dilalui nantinya. Selanjutnya, peserta diminta untuk berendam sebelum penyusuran agar tubuh tidak kaget dengan suhu air.
kita sedang berada di Sungai Batange. Nah, ini salah satu spot wisata river tubing, di mana nanti wisatawan diajak untuk menyusuri sungai dengan menggunakan tubing atau bahan dengan perlengkapan yang safety utamanya. Kemudian di sungai ini juga merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kecamatan Baloci, khususnya di Desa Wisata Baleangi. Untuk bisa menikmati river tubing Sungai Batangase, setiap peserta cukup membayar Rp35.000 per orang dan minimal tim 3 orang. Untuk tim 10 orang akan mendapat diskon dengan cukup membayar Rp30.000 per orang. Anda berani coba? Dari Kabupaten Pangkep, Udin Sahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita pagi ini di seputar iNews Sulsel. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Rifa Majid beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam kita pada Salama, selamat beraktivitas dan salam sehat. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.